Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eva Cindy Kaunang dari kelas B dengan NIM 25704043. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya di dalam tubuh. Materi ini penting agar kita bisa menggunakan obat dengan lebih aman dan tepat. Yang pertama, sejarah farmakologi. Kalau kita melihat sejarahnya, farmakologi sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Masyarakat dulu menggunakan tanaman, mineral, dan bahan alami sebagai obat. Hippocrates menjadi tokoh penting yang memperkenalkan penggunaan obat secara lebih rasional, bukan berdasarkan kepercayaan mistis. Yang kedua, definisi farmakologi. Farmakologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari obat dan bagaimana obat bekerja dalam tubuh. Di dalamnya, kita belajar tentang sumber obat, mekanisme kerja obat, efek obat, dan bagaimana tubuh memproses obat. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam penggunaan obat secara aman, tepat dosis, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, teori farmakologi. Salah satu teori penting dalam farmakologi adalah farmakokinetik. Ini menjelaskan bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, mulai dari obat masuk, menyebar ke jaringan, diubah menjadi tubuh sampai akhirnya dikeluarkan. Yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, farmakologi adalah ilmu yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Dengan memahami sejarah, definisi, dan teori dalam farmakologi, kita dapat menggunakan obat dengan lebih bijak dan menghindari kesalahan penggunaan obat. Terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang patologi, yaitu ilmu yang mempelajari penyakit, mulai dari penyebabnya, mekanismenya, sampai perubahan yang terjadi pada tubuh. Pemahaman tentang patologi sangat penting karena menjadi dasar untuk mengenali dan menangani berbagai masalah kesehatan. Yang pertama, sejarah patologi. Kalau kita melihat sejarahnya, patologi sudah mulai berkembang sejak zaman kuno, ketika manusia pertama kali mengamati tanda-tanda penyakit pada tubuh. Perkembangan besar dalam patologi terjadi setelah penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang memungkinkan ilmuwan melihat sel dan mikroorganisme. Yang kedua, definisi patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab penyakit, mekanisme terjadinya penyakit, serta perubahan struktur dan fungsi tubuh akibat penyakit tersebut. Dengan mempelajari patologi, kita dapat memahami bagaimana suatu penyakit muncul, berkembang, dan bagaimana dampaknya pada organ atau jaringan tubuh. Yang kedua, teori infeksi kuman. Teori berikutnya adalah teori infeksi kuman. Teori ini menyatakan bahwa penyakit bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Teori ini menjelaskan mengapa infeksi bisa menular dan menjadi dasar penemuan vaksin, antibiotik, serta berbagai tindakan pencegahan penyakit. Yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, patologi merupakan ilmu dasar yang sangat penting dalam tubuh dan dunia kesehatan. Dengan memahami sejarah, definisi, dan teori-teori dalam patologi, kita dapat mengenali penyakit secara lebih baik dan memahami bagaimana penyakit berkembang di dalam tubuh.
Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.